Senin 21 April kemarin, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus. Ia mengaku sempat tidak percaya dengan berita itu, namun ia kemudian mengonfirmasi langsung kabar tersebut ke berbagai pihak, dari Duta Besar Vatikan untuk Indonesia hingga Duta Besar Indonesia untuk Vatikan. Suharyo juga menyebutkan masa berkabung akan berlangsung hingga 9 hari ke depan, yang selanjutnya prosesi pemakaman akan dilakukan pada hari ke-10 setelah wafat. Roma. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Berapa lama konklav itu akan berlangsung tergantung dari keadaan. Sementara itu, besok pagi Kedutaan Besar Vatikan akan memulai membuka kedutaan bagi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Paus. Dan besok pagi juga Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia baru akan menyampaikan pernyataan resmi berkaitan dengan ini. Jadi yang sekarang dapat disampaikan baru seperti itu secara teknis. Masih akan kita dengarkan dalam berita-berita selanjutnya. Besok Kamis sore akan ada misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa arwah di parokinya masing-masing. Selain itu, Gereja Katedral Jakarta pun akan menggelar misa arwah pada Kamis 24 April mendatang. Suharyo juga berharap gereja-gereja Katolik lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu menggelar doa di masing-masing paroki. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus dan menyebut dunia telah kehilangan sosok panutan. Bahkan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 lalu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.
Sesuai jadwal, mulai hari ini, jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Gereja Basilika Santo Petrus Vatikan selama 8 hari ke depan, lalu dimakamkan. Vatikan menyampaikan isi surat wasiat Paus Fransiskus yang berisi keinginan pria 88 tahun itu untuk dimakamkan di luar Vatikan. Ia juga meminta agar makamnya tidak didekorasi khusus. Selain itu, Paus juga menginginkan nama kepausan Latin yang dipakai, yaitu Franciscus. Kesederhanaan Paus Fransiskus ini terlihat jelas dalam isi surat wasiatnya. Atas wafatnya Paus Fransiskus, seluruh masyarakat dunia pun ikut berduka. Masa berkabung akan berlangsung hingga 9 hari ke depan, dan pemilihan Paus yang baru akan dilaksanakan pada 15 hari setelah Paus Fransiskus meninggal. Konklav itu biasanya diadakan 15 sampai 20 hari setelah wafatnya. Ya. Nah, itu di seluruh kardinal yang berhak itu akan diundang. Di seluruh dunia ini ada sekitar 200 kardinal, tetapi hanya 120 kardinal yang berhak memilih dan dipilih, yaitu kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Kardinal Ignatius Suharyo itu berusia tahun ini belum 74 tahun, ya akan 75. Jadi beliau adalah salah satu yang berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Paus Fransiskus, ya pengganti Paus Fransiskus. Akan dilaksanakan di Roma. Saya kira saya sampai sekarang merencanakan akan berangkat bersama dengan Bapak Kardinal. Hanya belum konfirmasi karena belum kontak. Hanya tadi komunikasi dengan Duta Besar Vatikan bahwa saya akan berangkat dan memang dianjurkan baik kalau saya dengan Bapak Kardinal. Karena Bapak Kardinal kan akan melanjutkan dengan konklav. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, ya bisa berangkat untuk mewakili Indonesia juga. Sementara itu, untuk penghormatan atas wafatnya Paus Fransiskus, Gereja Katedral Jakarta akan menggelar misa arwah pada Kamis 24 April mendatang. Selanjutnya, jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu 26 April mendatang pukul 10 pagi waktu Roma. Upacara pemakaman akan dilaksanakan di luar ruangan depan Basilika Santo Petrus, dan Dekan Dewan Kardinal Giovanni Battista Re akan memimpin upacara pemakamannya. Setelah itu, jenazah akan dipindahkan ke Saint Mary Major untuk dimakamkan. Kamis 24 April malam tadi, sekitar 2.500 umat Katolik hadir untuk mengikuti Misa Requiem atau Misa Arwah Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, MGR Piero Piopo. Dalam tradisi Gereja Katolik, Misa Arwah digelar bagi kedamaian kekal jiwa-jiwa dari orang yang sudah meninggal. Tidak hanya di dalam gereja, tapi umat juga hadir memadati area di luar gereja. Bahkan banyak umat yang harus duduk lesehan di lantai. Misa Arwah ini berlangsung khusyuk dan tertib untuk mendoakan Paus Fransiskus yang akan dimakamkan tanggal 26 April nanti. Sementara itu, usai Misa Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo saat konferensi pers menjelaskan dirinya juga akan mengikuti konklav di Vatikan yang akan berangkat pada Minggu 4 Mei mendatang. Itu diterima oleh Jorge Bergoglio pada waktu dia berusia 17 tahun. Bahwa wajah Allah itu adalah wajah kerahiman. Faham dan pengalaman akan Allah itu sangat menentukan di dalam perkembangan pribadi seseorang. Pengalaman bukan agama. Agama itu bisa diperalat untuk kepentingan apapun. Tapi yang namanya pengalaman akan Allah itu sejati, murni, otentik. Tanda bahwa pengalaman akan Allah itu benar, itu indikatornya adalah transformasi pribadi. Transformasi pribadi Paus Fransiskus itu sejak beliau berusia 17 tahun dan baru berakhir ketika beliau meninggal. Transformasi terus pribadi. Dan ketika transformasi pribadi itu tampak di dalam pilihan-pilihannya, di dalam keputusan-keputusannya, buahnya adalah transformasi institusi. Gereja yang terus berubah, memperbaharui diri. Jadi kata kuncinya 3 itu, Mas. Miserando atque eligendo, itu kalimat frase yang nancap pada dirinya
ketika beliau baru berusia 17 tahun. Dan pengalaman itu menentukan pilihan-pilihannya yang sederhana, kesederhanaan, pakaiannya dan sebagainya. Salibnya itu biasanya emas. Tetapi Paus itu tidak mau memakai salib emas, itu dijual saja untuk orang miskin. Yang dipakai adalah salib seperti ini, yang sangat sederhana, yang harus dicuci setiap kali dengan Pepsodent supaya tidak hitam. Beliau memilih itu. Dan pilihan yang sangat simbolik adalah ketika beliau memutuskan untuk tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal bersama dengan teman-teman fungsionaris Vatikan. Jadi 3 kata itu, Mas, ya. Miserando atque eligendo itu adalah pengalaman. Setidaknya ada 95 kepala negara yang hadir di pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar pada Sabtu mendatang. Bahkan Presiden Prabowo Subianto diketahui mengirimkan 4 utusan, yaitu Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri Ignatius Jonan, serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sedangkan Ketua KWI MGR Antoni Subianto Bunjamin langsung ke bandara usai misa keberangkatan ini untuk mewakili GKI dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Saya hormati Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu, saya kok seperti sangat emosional ya, karena melihat wajah Pope itu seperti kami sangat terharu ya. Masih saya membayangkan ketika kami bersama di Masjid Istiqlal dan ketika kami mendapatkan undangan dari beberapa negara ya untuk membahas tentang deklarasi Istiqlal dan Vatikan, Imam Besar dan Pope. Dan 2 poin yang sangat penting saya mohon untuk kita semuanya, komunitas umat Katolik dan Islam, agar betul-betul memperhatikan pesan Pope. Yang pertama, betapa perlunya mengedepankan dialog, perdamaian, bukan dengan cara-cara kekerasan, karena kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara konstruktif. Yang kedua, ini yang sangat baru, bagaimana menggunakan bahasa agama, mengajak kepada warga, umat beragama, untuk sadar sepenuh hati, bersahabat dengan lingkungan hidup, lingkungan alam. Jadi kita jangan sampai merusak alam, mempercepat proses dunia ini kiamat. Kita ditinggalkan oleh orang yang salah seorang terbaik dunia sekarang ini. Karena itu, mari kita mengambil pelajaran berharga dari beliau. Memang beliau sudah wafat, tapi insya Allah akan tetap hidup pesan-pesannya di dalam batin kita. Ya. Orang bijak tidak pernah wafat, melainkan dia akan semakin hidup. Ya, seperti lilin yang menyala di dalam kalbu kita dan dalam pikiran kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, di situ ada cahaya. Ya, tentu kita berdoa semuanya. Apapun agama kita masing-masing di sini, mari kita berdoa. Semoga orang-orang yang terbaik yang pernah mengabdi untuk dunia kemanusiaan itu, ya, mendapatkan tempat yang sangat-sangat layak di sisinya, dan kita yang ditinggalkan semuanya semoga menjadi manusia yang benar, yang senantiasa mengindahkan tata krama, mendengarkan suara-suara hati nurani. Dan yang terakhir, kesan saya pribadi kepada mendiang almarhum adalah ketika saya berjabat tangan, tidak mau melepaskan tangan saya. Kenceng banget. Ya.
Dan ketika saya mencium kepalanya 2 kali, dia mencium tangan saya juga berkali-kali. Dan yang paling penting kemarin, ya, saya dapat tamu ya dari Vatikan juga mengundang saya untuk datang ke Vatikan di dalam satu conference. Tapi 3,5 jam setelah kami terima di pagi hari di kantor saya mendengarkan almarhum Paus wafat. Jadi saya langsung tersentak ya. Saya akan tanyakan tadi pagi bagaimana kondisinya Paus. Oh sudah bagus, getting better katanya karena sudah bisa tampil di dunia publik. Tapi mendengarkan kabar itu betul-betul saya tersentak. Banyak sekali koeksidensi yang positif. Beliau masuk rumah sakit karena sakit. Pas hari itu juga saya masuk rumah sakit. Kaki saya tergelincir putus. Jadi ini apakah itu koeksidensi kebetulan atau bagaimana ya. Tapi yang jelas kita merasa kehilangan ditinggalkan oleh orang-orang yang terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, sekecil apapun yang bisa kita contoh dari beliau. Syukur-syukur kita bisa mencontoh lebih banyak. Mari kita menjadi manusia sejati, meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Saya selaku pribadi maupun sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, maupun juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, ya, mewakili komunitas kami mengucapkan ya tentu selamat kepada kita semua diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk mengenang